Nah, oke teman-teman. Shalom, selamat malam semuanya. Tadi udah dikenalin, nama saya Claudia. Saya melayani di Kota Medan, sebuah kota yang terkenal karena film Ngeri-Ngeri Sedap. Ada yang nonton Ngeri-Ngeri Sedap? Oh, itu tapi di Danau Tobanya. Nah, kalau di Medannya terkenal sama apanya ya? Terkenal sama makanannya. Kalau ke Medan, pokoknya kalau jualan makanan ada embel-embel Medan, mie Medan, kue tiaw Medan dijamin enak. Karena emang enak banget teman-teman semua makanan yang ada di kota ini. Bersyukur makanya saya kelihatan sangat bulat karena ya memang makanan di sini enak-enak semua, teman-teman harus nyobain. Nah, hari ini sebelum kenalan lagi ya. Saya melayani di Gereja Batal Tabernakel di nggak ada nama jemaatnya sih di Kota Medan. Saya melayani sebagai gembala sidang di sana. Terus sama lagi ya, kalau kenalan kayaknya itu aja. Ntar mau kenal lebih lanjut, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kemurahan. Salah satu rasa dari buah roh. Jadi kan buah roh ada 9, satu buah tapi 9 rasa. Salah satunya namanya kemurahan. Sebelum kita masuk ke kemurahan, saya pengen kita tebak-tebakan dikit nih. Ini ada yang bisa jawab nggak? Ini nama pohonnya pohon apa ya? Pohon apa? Muncul nggak sih? Muncul. Apel. Pohon apel. Oke, benar. Kita lanjut. Ini pohon apa? Oh, ada yang jauh. Oke, iya benar apel. Yang ini pohon apa? Ini Anak-anak. mangga. Pohon apa? Mangga, benar Mangga. sekali. Pinter banget. Oke, lanjut lagi. Habis mangga, ini namanya pohon apa anak-anak? Pohon anggur, Ibu Guru. Anggur. Grape. Wow, iya benar. Nah, yang ini satu lagi semuanya pasti tahu. Ini yang paling enak. Namanya pohon Duren. Siapa yang nggak tahu buah ini dan Oke, Wah, pohon ada yang pisang. bilang pisang. Nah, oke teman-teman, dari tadi kita bisa tahu ya kan, ada apel, ada mangga, ada anggur, ada duren, semuanya itu apa sih yang membuat kita tahu pohon itu namanya pohonnya yang bikin kita tahu si pohon itu namanya pohon mangga, ini pohon duren, yang ini pohon anggur. Apa sih yang bikin kita tahu dia adalah pohon si duren ini pohon anggur buahnya? Benar banget. Satu kesamaan dari semua pohon-pohon ini adalah mereka menghasilkan buah. Mereka ada buahnya. Yang bikin kita tahu bahwa itu adalah pohon apel, yang bikin kita tahu itu adalah pohon mangga, yang bikin kita tahu itu adalah pohon anggur, yang bikin kita tahu itu adalah pohon durian adalah buahnya. Nah, sama seperti pohon dikenal dari buahnya, demikian juga orang Kristen. Kita dikenal sebagai Kristen bukan karena kita pakai kalung salib. Kenapa? Ingat loh teman-teman, ada 3 salib yang ada di Bukit Golgota. Salib yang mana yang kamu pakai? Agak berbahaya. Karena kadang orang yang pakai kalung salib kelakuannya jauh banget dari salib, jauh banget dari memancarkan tentang Kristus itu, bahaya. Nah, bukan juga orang Kristen itu bukan cuma orang yang pakai kaos ayat, kebetulan saya pakai kaos yang ada ayatnya juga, atau quotes Kristen, enggak juga. Tapi orang Kristen dikenal sebagai Kristen dari buahnya. Nah, sebagai orang percaya, salah satu yang menunjukkan kedewasaan untuk kehidupan rohani itu yaitu pertumbuhan. Ya kan, seperti pohon tadi, pohon itu bertumbuh, dia berakar dulu, kemudian dia bertumbuh dan kemudian dia menghasilkan buah. Pertumbuhan iman kita juga seperti itu, teman-teman. Nah, ada satu ayat yang tentu teman-teman tahu semua dan sudah dibahas beberapa minggu belakangan ini, yaitu tentang Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kemurahan. Salah satu buah dari rangkaian 9 buah roh. Nah, karena kita tahu hanya pohon yang hidup yang akan berbuah, maka hanya manusia hanya orang percaya yang yang imannya hidup dan rohaninya hidup yang akan berbuah juga. Kalau iman kita mati, rohani kita mati, kita enggak bisa berbuah. Nah, buah roh ini harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Pada malam hari ini kita akan secara khusus membahas tentang kemurahan. Karena itu, saya mau kita semua baca dalam Kolose pasal 3, 12-14. Kita baca bareng-bareng ya. Nggak usah nyalain mic-nya, nggak apa-apa. Kolose 3 ayat 12-14. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oke, teman-teman. Thank you untuk pembacaan firman Tuhannya. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa lihat, sebenarnya ayat ini juga membahas tentang buah roh. Kan ada kemurahan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih. Jadi sebenarnya ini juga membahas tentang buah roh yang ada di Galatia 5, 22, 23 tadi. Nah, secara spesifik kita akan membahas tentang kemurahan. Sebenarnya waktu Andre ngasih tahu saya, Ci, bakalan bahas tentang kemurahan, saya tuh agak bingung karena dalam bahasa Inggris itu kan kindness ya, jadi kebaikan. Karena kita tahu kindness itu kebaikan. Sedangkan abis kata kemurahan itu ada kebaikan. Jadi saya agak ini, ternyata kemudian saya ngulik sedikit, baru tahu, oh ternyata makanya kita perlu tahu nih, arti katanya apa. Arti kata, kita mesti tahu awal katanya itu dari mana dulu. Jadi kata kemurahan berasal dari kata Christotes dalam bahasa Yunaninya. Artinya apa? Artinya ini, usefulness, moral excellence in character or demeanor, kemudian gentleness, kemudian artinya ada goodness and kindness. Nah, kan benar ada kindness-nya. Artinya apa sih, Ci? Bahasa Inggris, oke, bahasa Indonesianya kegunaan. Jadi kata Christotes atau kemurahan itu juga punya makna lain, yaitu kegunaan, moral yang unggul dalam karakter dan sikap, kemudian ada kelembutan, gentleness, ada kebaikan. Goodness and kindness dalam bahasa Indonesia diartiin jadi kebaikan sih. Nah, dari 1, 2, 3, 4 makna ini, kemudian kita bisa ngambil sebuah kayak kesimpulan. Kemurahan ini apa sih? Kemurahan ini ternyata berkaitan erat dengan praktek kehidupan kita secara moral dan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya di saat-saat tertentu saja, tapi sehari-hari kita tunjukkan bagaimana kehidupan kita itu menunjukkan kegunaan, menunjukkan keunggulan moral, menunjukkan kelembutan, dan menunjukkan kebaikan. Itulah kemurahan. Jadi ternyata kata kemurahan ini sangat-sangat luas, bukan cuma soal kita murah dalam arti murah harganya, enggak, tapi ini soal ngomong tentang bagaimana hati kita, hidup kita, jadi dari hati kita itu terpancar dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, dalam kehidupan moral kita. Nah, kemurahan itu adalah sebuah buah dari Roh Kudus yang memiliki makna ini. Saya ringkas seperti ini, bukan hanya sekedar memberi, tetapi bersedia ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ikut merasakan kesusahan atau kesedihan pada saat orang lagi sedih atau susah. Kita juga ikut ngerasa senang ketika orang-orang lagi senang. Jadi bukan kebalik, kita susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Itu berbahaya, apalagi dalam tubuh Kristus. Kita benar-benar, kemurahan itu adalah sebuah sikap, sebuah rasa yang buat kita benar-benar bisa ngerasain apa yang orang lain rasain, dan kemudian kita lakukan itu dengan sebuah tindakan nyata untuk membantu pergumulan mereka, atau bahkan bisa dengan mendoakan mereka. Itu adalah tindakan yang paling nyata dari kasih, yaitu mendoakan. Nah, itu bagian dari pergumulan. Jadi artikel kata kemurahan sebagai buah dari Roh Kudus ini adalah tindakan yang baik dan benar yang kita lakukan untuk orang lain, atau untuk melayani Tuhan dengan motivasi karena kita sudah menerima kemurahan. Jadi kenapa kita melakukan kemurahan? Karena kita sudah menerima kemurahan. Jadi kita dengan penuh sukacita, kita mau memberi kemurahan itu pada orang lain. Kenapa? Oleh karena itu kita perlu tahu juga. Tadi kita udah tahu arti kata kemurahan, kita perlu tahu juga nih, kenapa sih kemurahan itu penting? Kenapa penting? Karena kemurahan adalah buah roh yang seharusnya menjadi ciri khas. Sekali lagi, buah roh yang harusnya jadi ciri khas orang-orang yang diselamatkan. Kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi kemurahan itu harusnya jadi ciri khas kita. Kenapa? Karena ini alasannya. Keselamatan yang kita peroleh cuma-cuma karena kemurahan Allah. Maka konsekuensinya secara logis, kita yang sudah diselamatkan
harusnya punya apa? Hati yang penuh kemurahan. Karena kita sudah merasakan kemurahan itu, kita sudah mendapatkan keselamatan karena kemurahan Allah, maka harusnya kita juga punya hati yang penuh kemurahan dan terpancar dari kelakuan kita, perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita juga. Nah, ciri-ciri orang yang punya kemurahan itu apa dong? Dari definisi penjelasan tentang arti kata kemurahan, kita dapat mengerti kan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya. Dan kalau kita punya buah kemurahan dalam hati kita, dalam hidup kita, apakah itu akan terpancar? Yes, itu akan terpancar. Melalui apa? Yang pertama, orang yang punya kemurahan itu berbelas kasih. Jadi kemurahan itu bukan berlaku manis aja, karena orang bisa berbuat sebuah perbuatan kemurahan hati tanpa berperilaku manis. Bisa aja dia memberi tapi dongkol, bisa memberi supaya dilihat, ya kan? Memberi, tangan kiri memberi, tangan kanan Insta story juga bisa. Jadi karena kadang ada motivasi-motivasi. Nah, sedang motivasi-motivasi lain supaya bisa diterima, supaya apa gitu. Sedangkan kemurahan adalah sebuah tindakan yang bermanfaat. Tadi kan usefulness. Buat apa? Buat orang lain dan merupakan sebuah perbuatan baik yang nyata, yang didasari pada kelembutan hati kita. Jadi kita berbelas kasih karena kita memang punya belas kasihan dalam hati yang kita dapatkan dari Yesus Kristus. Nah, kemurahan dan kebaikan itu sebenarnya dua kata yang hampir sama artinya. Yesus Kristus sendiri menunjukkan kemurahan pada beberapa orang. Salah satunya, kalau teman-teman ingat, kisah tentang seorang wanita yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Itu Yesus Kristus menunjukkan kemurahan kepada wanita tersebut. Nah, orang percaya, kita harus menghasilkan buah roh, yaitu kemurahan. Yang artinya apa? Kita harus memiliki kemurahan dalam hidup kita, dan itu kita nggak bisa bersandar pada diri sendiri. Contoh tadi, duren. Apakah si buah duren bisa menjadi buah duren jika dia terjatuh di tanah pada waktu dia masih kecil, kemudian tiba-tiba dia tumbuh sendiri? Saya rasa enggak. Buah duren bisa berbuah menjadi buah duren yang enak, yang legit, manis atau pahit, yang buahnya menul-menul, gendut-gendut, kalau dia berada lengket, nempel sama pohonnya. Demikian juga kita. Untuk menghasilkan buah kemurahan, kita nggak bisa berdiri sendirian. Kita harus melekat pada pohonnya untuk berbuah. Siapa pohonnya? Kristus. Kita harus melekat pada Kristus yang penuh dengan kemurahan, supaya kita bisa menghasilkan buah kemurahan itu. Nah, untuk kita bisa punya belas kasihan, itu nggak bisa dari diri kita sendiri. Kita perlu terus melekat pada Kristus. Untuk kita bisa punya kemurahan dan bisa punya belas kasihan kepada orang-orang. Ini saya cerita. Dulu adik saya punya adik cowok. Dulu 10 tahun yang lalu, kami pernah pergi ke Singapura. Kan Medan Singapura nggak jauh ya. Deketan Medan Singapura daripada Medan Jakarta, lebih murah lagi. Nah, jadi kan di Singapura itu, kalau teman-teman pernah ke Singapura itu kan itu ada di bawah jalan, kalau mau ke di bawah jalan Orchard itu mau ke MRT kan di bawah tanah ya. Itu ada nenek-nenek yang suka jualan tisu, suka jualan, biasa rata-rata jualan tisu sih. Nenek-nenek kayak udah tua, oma-oma lah, udah tua gitu, jualan tisu gitu. Nah, saya bilang ke adik saya, yuk kita beli. Adik saya bilang, ngapain lu beli? Lu nggak bakalan pakai gini-gini, tisunya juga jelek dia. Ngoceh. Saya bilang, enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa lah kita beli. Cobain deh. Ini gue kasih lu duit. Lu yang beli, lu yang bayar. Lu pasti ngerasain beda ketika lu anggapnya kita kayak ngebantuin dia gitu. Saya kasih dia duitnya, dia yang bayar, dia yang beli. Terus saya waktu dia balik ke saya, dia bilang, nih tisunya, katanya gitu. Bener ya, Ci, katanya. Ternyata gue ngerasa happy loh udah ngebantuin dia. Nah, saya lagi ngajarin sama dia, sebenarnya ngajarin karena dia agak pelit ya kan. Jadi saya ngajarin ke dia gimana caranya berbelas kasihan sama orang. Puji Tuhan ya, sejak peristiwa itu, dia tuh gampang banget berbelas kasihan pada orang. Ditambah lagi kemudian sama fase hidupnya, kemudian dia semakin dekat sama Tuhan, makin-makin
malah lebih banyak belas kasihannya dia daripada saya ke orang-orang gitu. Jadi memang kelihatan banget dia punya belas kasihan yang sangat sampai saya nggak kepikir dia bisa kepikir. Jadi ternyata belas kasihan itu sangat bisa kita pupuk, bukan karena diri kita sendiri, bukan karena kita punya lebih maka kita bisa berbelas kasihan, bukan, tapi karena kita harus melekat pada Kristus. Melekat itu beda banget sama cuman dekat ya. Kita bisa dekat, ini dekat nih ya, tangan saya dekat, tapi masih ada jarak kan teman-teman, ya kan? Nah, kalau melekat itu nempel, nggak ada yang bisa pisahin kita sama Kristus, itu melekat, nempel, benar-benar erat, melekat, itu yang harus kita punya. Kita harus benar-benar nempel sama Kristus supaya kita bisa menghasilkan buah. Kita harus benar-benar nempel sama Kristus supaya yang penuh kemurahan itu, supaya kita bisa menghasilkan buah kemurahan, supaya kita bisa berbelas kasihan kepada orang-orang. Nah, kan apa? Kita sebagai orang yang sudah menerima penebusan, kita patut bersikap murah hati dan berbelas kasih. Why? Ini alasannya. Allah telah bermurah hati kepada kita melalui kematian Kristus di kayu salib. Kita menerima kemurahan Allah, kita menerima belas kasihan Allah, kita menerima kebaikan hati Allah. Dan itu bermanfaat loh buat kita. Kemurahan hati Allah, belas kasihan Allah bermanfaat bagi kita sehingga kita menerima keselamatan. Maka kita yang telah menerima kemurahan dari Allah, mari kita juga menunjukkan kemurahan dengan tindakan penuh belas kasihan. Karena kemurahan itu kan tindakan penuh dengan kebaikan. Khususnya biasanya hal-hal yang bersifat charity. Bagaimana kita berbelas kasihan kepada orang lain. Sikap ini akhirnya akan memberikan perhatian kepada secara wajar ya, kepada pihak-pihak lain yang Tuhan tunjukkan atau Tuhan berikan di sekeliling kita. Percaya deh teman-teman, di sekeliling kita itu banyak banget orang-orang yang membutuhkan belas kasihan dari kita. Orang-orang yang membutuhkan sikap kemurahan hati dari kita. Banyak sekali. Bahkan ketika kamu berdoa, kamu minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan atau berikan kepada aku orang-orang yang tepat untuk aku tunjukkan belas kasih. Orang-orang yang tepat untuk aku tunjukkan kemurahan hati. Kamu akan melihat kayak Tuhan tuh bukain banyak banget teman-teman di sekeliling kita yang membutuhkan kemurahan hati dan belas kasihan kita. Kita meneladani Kristus. Kenapa ya? Karena Kristus lah teladan kita. Yesus udah memberikan teladan tentang kemurahan hati. Bagaimana dia turun dari sorga menjadi manusia untuk menebus kita. Itu adalah kemurahan hatinya. Nah, bahkan di Alkitab juga menuliskan beberapa hal. Saya cuma catat 2, soalnya banyak banget. Jadi saya ambil contoh 2 aja. Yang pertama di Markus 1 ayat 40-45. Di ayat 41-nya itu tertulis seperti ini. Maka tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Jadi ceritanya ada seorang kusta datang pada Yesus. Kemudian dia berlutut di hadapan Yesus. Dia bilang, kalau engkau mau Tuhan, engkau dapat mentahirkan aku. Gara-gara dia ngomong kayak gitu, Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tuhan ulurkan tangannya menjamah orang itu. Dan Tuhan bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Kemudian sakit kustanya hilang, dia jadi tahir, sembuh. Dan seterusnya ceritanya kamu bisa baca di Markus 1 ayat 40-45. Nah, di sini kita bisa ngeliat apa? Teladan konkretnya Tuhan Yesus mengenai kemurahan hati atau belas kasihan Tuhan sebagaimana yang terdapat di Markus 1 ayat 40-45. Jadi di bagian firman ini menyatakan ada seorang kusta yang datang, kemudian Alkitab mengatakan apa? Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bayangkan belas kasihan. Jadi apa sih yang bisa kita lihat? Jadi kayak Kristus itu melihat, dia merasakan pergumulan dan persoalan yang orang itu hadapi, lalu tergerak dengan belas kasihan, lalu muncullah tindakan nyatanya. Dia mengulurkan tangannya kan, itu memperhatikan, dia dengan penuh kasih, dia menolong, menyelesaikan pergumulan dan permasalahan hidup mereka. Nah teman-teman, kita juga diperhadapkan pada kenyataan bahwa banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Maka dengan kita meneladani Kristus, hendaknya hati kita juga selalu dipenuhi oleh belas kasihan. Karena kalau enggak, kita nggak bisa melihat kebutuhan orang yang ada di sekeliling kita. Bukankah Tuhan menciptakan kita, memberkati kita, supaya kita jadi berkat juga buat orang lain. Gitu. Jadi, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, di Matius 9 ayat 35-38, Oke, kamu bisa baca di situ. Jadi kayak Tuhan Yesus benar-benar tergerak lagi hatinya oleh belas kasihan, dan karena Tuhan Yesus ngelihat orang-orang ini orang banyak ini kayak
domba yang nggak bergembala, mereka kayak anak-anak terlantar gitu. Tuhan tergerak oleh belas kasihan lagi. Jadi intinya kita harus meneladani Kristus dan memiliki kemurahan hati seperti yang Kristus lakukan ketika dia melihat kebutuhan, ketika dia melihat pergumulan, ketika dia melihat penderitaan, kesedihan dalam hidup seseorang. Dia menjadi ngapain? Yesus bukan hanya cuman diam doang ketika dia melihat itu, tapi dia tergerak, timbul belas kasihan, timbul simpati, empati, bahkan tindakan. Jadi kita harus belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan Yesus. Kita minta sama Tuhan, kayak kita bisa punya matanya Tuhan, kasihnya Tuhan, tangannya Tuhan, untuk benar-benar bisa ngelihat dan bisa lakukan sesuatu untuk mereka. Jadi itu yang bisa kita lakukan, atau apa sih yang terpancar dari hidup seseorang yang punya kemurahan? Yang pertama, mereka berbelas kasih. Yang kedua apa? Yang kedua, nggak pelit. Jadi ada dua. Yang pertama, orang yang berkemurahan itu berbelas kasih. Yang kedua, nggak pelit. Hah, Ci, maksud nggak pelit itu gue harus foya-foya gitu? Ya kagak, jangan. Bukan gitu maksudnya. Nggak pelit itu, tahu Paman Gober nggak sih guys? Kalian masih baca, masih tahu Donald Duck nggak sih? Aku dulu suka baca itu. Paman Gober kan pamannya pelit banget kan. Itu bukan pelit, kikir. Ya kan? Bukan lagi pelit, kikir. Nah, pelit bukan pangkal kaya ya, hemat yang pangkal kaya. Jangan diiniin, beda banget. Nah, orang-orang yang punya Krestotes atau kemurahan tadi, itu kan tadi kita sepakat bahwa kemurahan adalah buah roh yang seharusnya dimiliki atau menjadi ciri khas orang-orang yang udah diselamatkan karena kita diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Nah, orang-orang yang punya Krestotes atau kemurahan ini, itu kan artinya punya kemurahan hati atau belas kasihan tadi. Nah, artinya apa? Orang yang punya Krestotes juga membuat kita bisa bersikap baik, bersikap murah hati kepada mereka yang membutuhkan, termasuk garis bawah ini, pada orang-orang yang kita nggak suka. Terlebih pada orang-orang yang kita nggak suka. Siapa sih di sini yang nggak pernah tersakiti? Kayaknya nggak ada ya. Ya, mungkin antara kalian korban atau pelaku, korban yang tersakiti atau pelaku yang menyakiti. Nggak tahu ya kan. Intinya gini, kita pernah kenal sama yang namanya rasa sakit. Kita pernah tersakiti, terkhianati, terzolimi, apalah kata-katanya. Kita juga pernah ngerasa kayak, gue gak suka aja sama orang itu. Kenapa ya? Gak suka aja gitu kan, kadang suka gitu ya. Termasuk kepada mereka yang kita gak suka, termasuk kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Kita perlu memiliki kemurahan hati, kita perlu memiliki sikap yang baik kepada mereka, perlu menunjukkan kemurahan. Bahkan, saya pernah diajar sama satu teman saya seperti ini. Jadi ceritanya waktu itu patah hati, putus cinta. Terus dia mantan saya nyakitin saya banget. Teman saya bilang kayak gini, kau justru pada orang yang kamu kasihi, kamu harus menunjukkan kemurahan lebih besar daripada orang yang lain. Saya bilang, ya padahal dia sudah nyakitin saya. Ya masa saya nunjukin kemurahan lebih besar, atau maaf lebih besar, atau pengampunan lebih besar, atau bahkan kayak kasih lebih besar. Saya tanya seperti itu, karena nggak masuk logika kan. Tapi ternyata teman saya bilang gini, yes, justru pada mereka yang menyakiti kita, kita harus menunjukkan kemurahan lebih besar. Kenapa? Balik lagi, karena kita pun sudah menyakiti Kristus, menyakiti Allah dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Dan ia menunjukkan kasihnya yang besar, kemurahannya yang besar bagi kita. Pertanyaannya, nggak mungkin lah, itu susah banget. Benar banget. Kita sendiri nggak bisa melakukan itu. Kita pasti sulit melakukan hal itu. Makanya kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita yang memampukannya. Makanya disebut ini buah roh. Bukan buah manusia, tapi buah roh. Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka kita harus tetap melekat pada Kristus. Kita harus tetap seperti buah pada pohonnya. Kalau lagu sekolah minggu Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Seperti itulah kita harus tinggal di dalam Kristus. Jadi kita perlu memiliki kemurahan dan kita perlu memiliki kebaikan hati, menunjukkan kebaikan hati dan kemurahan. Dan itu hanya bisa jika kita tinggal di dalam Tuhan.
Nah, oleh karena keselamatan sudah kita peroleh cuma-cuma karena kemurahan Allah, maka konsekuensi logisnya, tadi saya udah sampaikan juga, orang yang sudah diselamatkan, kita seharusnya memiliki hati yang penuh kemurahan. Tapi sayangnya, kenyataannya seringkali jauh dari keadaan seharusnya. Kenapa? Seringkali kita sulit menunjukkan kemurahan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita merasa kita layak untuk melakukan seperti itu. Kita merasa kita layak untuk berlaku jahat, kita merasa kita layak lah untuk gak baik sama dia. Nah, kemurahan itu sebuah karakter yang menunjukkan kebaikan, kemurahan hati pada banyak orang, terutama pada apa? Kita bisa tunjukkan nggak pelitnya pada apa sih? Pada pemberian. Pada pemberian, bisa beri waktu, bisa beri hidup, bisa beri apa? Terutama pada pengampunan. Nah, kalau kita di 2 Korintus 9 ayat 7 ini ngomong tentang kerelaan hati. Gimana kita memberi dengan kerelaan hati, gimana kita memberi pengampunan. Jadi memberi itu buat saya bukan hanya sekedar memberi uang ya teman-teman. Jadi jangan salah pahami saya, bukan saya lagi ngomong tentang uang soal nggak pelit ini, tapi lebih luas dari itu. Bagaimana kita nggak pelit untuk membagi hidup kita bagi orang lain yang membutuhkan kita. Gimana kita nggak pelit untuk membagi waktu kita, membagi pengampunan kita, membagi kasih kita kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Jadi nggak pelitnya ini memberikan pengampunan bagi orang yang telah nyakitin kita, nggak pelit memberikan waktu kepada mereka yang mungkin membutuhkan telinga kita untuk kita dengarkan kisah hidupnya, untuk kita dengarkan dan kasih masukan tentang Kristus bagi mereka. Jadi mari kita nggak pelit. Bukan cuma soal duit, saya nggak lagi ngomong tentang uang, tapi saya lagi ngomong tentang bagaimana kita bisa menunjukkan kemurahan bagi orang di sekeliling kita. Karena nggak pelit itu bukan cuma soal uang. Jadi sikap yang nggak pelit atau generous itu bukan sikap yang negatif, bukan berarti kita foya-foya soal uang, enggak. Tapi justru generousnya ini soal yang lain lagi. Gimana tentang kasih kita memberi kasih kepada banyak orang, sehingga orang-orang tuh bisa ngelihat kayak kehadiran kita tuh bisa benar-benar membawa dampak buat orang di sekeliling kita. Gimana kita bisa memberi pengampunan, ini yang susah. Tapi kita nggak mau pelit ngasih pengampunan kepada orang. Kita juga nggak mau pelit ngasih waktu, kita juga telinga kita untuk mendengar, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah mengalami kemurahan Allah, kita sudah mengalami dan memahami tentang kemurahan ini, pertanyaannya adalah, sudahkah dalam hidup kita menunjukkan hidup yang penuh kemurahan? Sudahkah kita yang mengalami kemurahan? Sudahkah kita menunjukkan hidup kita itu penuh kemurahan? Karena kita diselamatkan semata-mata karena kemurahan Allah, maka sudah selayaknya kita sebagai anak Allah yang Maha Pemurah itu menunjukkan hati yang penuh kemurahan. Jadi buah roh, satu buah, ada 9 rasa. Kemurahan adalah salah satu rasanya. Kemurahan nggak bisa berdiri sendiri. Kemurahan bukan kalau kita punya kemurahan aja yang lain udah enggak. Jadi 9 rasa itu benar-benar semuanya harus kita miliki. Kita bukan dengan kekuatan kita sendiri, ingat, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi kemurahan ini nggak bisa dipisahin dari kasih, karena tadi di Kolose 3 yang kita baca, Kolose 3 ayat 12 sampai 14, di ayat 14-nya, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kemurahan nggak bisa berdiri sendiri. Dia perlu kasih, dia perlu kesabaran, dia perlu kebaikan, dia perlu yang lainnya lagi. Dia perlu kelemah lembutan, dia perlu penguasaan diri, dia perlu semuanya. Jadi nggak bisa cuma satu buah aja lalu kita ngerasa udah cukup, it's enough. No, kita sebagai orang percaya, mari kita terus mengizinkan Roh Kudus memperbarui hidup kita hari demi hari. Biar kita izinkan juga Injil memperbarui hidup kita hari demi hari. Kristus memperbarui hidup kita hari demi hari. Sehingga terus-menerus sepanjang hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Hidup kita juga menunjukkan setiap kasih Kristus yang sudah kita terima, kita bisa pancarkan. Jadi hidup kita benar-benar jadi garam, hidup kita benar-benar jadi terang, bawa orang kepada terang Kristus yang ajaib, terang yang sejati. Ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini, teman-teman. Thank you buat atensinya semua. Tuhan Yesus memberkati.